Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat semuanya. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Materinya kali ini adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, Bapak akan jelaskan ya. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Di sini ada kata operasi hitung ya. Operasi hitung itu apa sih? Operasi hitung itu, nah, operasi hitung itu sebetulnya anak-anak udah sering kali menemuinya. Di antaranya seperti contoh yang Bapak tampilkan ini. Ada penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi operasi hitung dasar dalam matematika, ini yang dasar ya, itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu yang dasar, walaupun selain itu masih ada tidak? Masih ada sebetulnya. Ada pangkat, ada akar ya. Itu termasuk operasi hitung juga, tapi yang akan kita bahas di sini yang dasar saja dulu ya. Itu. Lalu karena di sini kita akan bahas operasi hitung campuran, maksudnya bagaimana? Jadi dalam sekali menghitung atau dalam satu soal itu anak-anak akan menemukan beberapa operasi hitung sekaligus, tidak seperti yang ada di contoh ini nih. Cuma satu aja, ada tambah saja. Ini cuma ada kurang saja. Ini hanya kali saja. Yang ini hanya bagi saja. Tidak. Tapi nanti anak-anak akan menemukan dalam satu soal itu di situ ada penjumlahan, mungkin pengurangan, bahkan perkalian dan pembagian. Jadi empat-empatnya bisa ada di situ sekaligus. Nah, itu namanya operasi hitung campuran. Itulah yang akan kita bahas kali ini. Ada aturan yang perlu diikuti agar mendapatkan hasil yang benar. Jadi tidak bisa asal hitung saja ya. Tidak bisa kita menentukan sendiri mana dulu nih yang kita mau hitung, tidak bisa. Tetapi harus ada aturan atau harus mengikuti aturan yang sesuai dengan operasi hitung campuran. Lalu aturannya seperti apa? Aturan operasi hitung campuran bilangan bulat yaitu diantaranya yang pertama, nanti anak-anak akan temukan nih, misalkan ini Bapak sudah urutkan dari yang terkuat. Nah, yang terkuat itu berarti dia nanti yang akan lebih dulu kita hitung ya. Jadi yang paling kuat itu adalah yang ada dalam kurung. Nah, nanti anak-anak akan seringkali menemukan ada soal yang di soalnya itu berada di dalam kurung gitu ya. Nah, itu dikerjakan lebih dulu. Kemudian setelah dalam kurung itu yang lebih kuat berikutnya perkalian dan pembagian. Nah, ini ada dua nih, perkalian dan pembagian. Artinya perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat ya. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Ini juga sama-sama kuat. Tetapi kalau dibandingkan dengan perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi urutannya dalam kurung perkalian dan pembagian, terus penjumlahan dan pengurangan. Lalu kalau kita temukan penjumlahan dan pengurangan itu kan sama-sama kuat. Lalu bagaimana? Jika sama kuat, maka kerjakan dari yang paling kiri dulu ya. Kerjakan dari yang posisinya di sebelah kiri ya. Misal yang di sebelah kiri penjumlahan ya, kita kerjakan penjumlahan dulu. Yang sebelah kirinya pengurangan ya, pengurangan dulu. Kalau sama-sama kuat ya, itu catatannya. Kalau sama-sama kuat, yang sama-sama kuat itu apa? Seperti perkalian dan pembagian, lalu penjumlahan dengan pengurangan, itu yang sama-sama kuat. Oke, untuk lebih memahami, Bapak di sini sudah menyiapkan beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu 3 ditambah 5 dikurang 6 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Anak-anak lihat di sini. Di sini ada beberapa operasi hitung. Ada tambah, ada kurang, ada bagi. Ini sekaligus dalam satu contoh. Nah, sekarang kita tentukan kira-kira mana yang lebih dulu kita hitung.
Nah, untuk menentukan mana yang lebih dulu kita hitung, maka kita lihat aturan. Mana nih di antara tambah, kurang, dan bagi, mana yang lebih kuat? Coba amati dalam soal tersebut. Antara tambah, kurang, bagi. Nah, itu Bapak sudah bikin susunan aturan ini. Ini dari yang paling kuat nih. Yang paling kuat itu yang pertama dalam kurung. Yang kedua perkalian dan pembagian. Yang ketiga penjumlahan dan pengurangan. Nah, ternyata perkalian dan pembagian ada di posisi terkuat kedua. Nah, maka kita dahulukan yang bagi dulu karena lebih kuat daripada kurang dan tambah. Nah, ini sudah. Kemudian kalau kita sudah bisa menentukan mana yang duluan kita hitung, kita tandai nih. Nah, kita tandai dengan garis misalkan di bawahnya. Ini yang kita hitung. Lalu hasilnya kita tempatkan di bawahnya. 6 dibagi 2 berapa tuh? Iya, betul, jawabannya 3. 6 bagi 2 3, taruh di bawahnya atau tempatkan di bawahnya supaya kita lebih gampang. Kemudian yang belum kita hitung itu kan 3. Ini kan 3 ditambah 5 dikurang. Nah, ini kan belum kita hitung nih. Kita tempatkan di bawahnya. Seperti ini. Jadinya kan. Nah, kita lanjutkan menghitung. Nah, sekarang pembagiannya sudah kita kerjakan. Di sini tersisa 2 operasi hitung, tambah dan kurang. Kita tentukan mana yang lebih kuat. Tambah dan kurang. Ternyata tambah dan kurang sama-sama kuat. Penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat. Maka kalau sama-sama kuat, lihat aturannya nomor 4. Jika sama kuat, maka kerjakan dari yang paling kiri dahulu. Nah, yang paling kiri itu ini nih, penjumlahan. Ya, maka kita kerjakan yang penjumlahan dulu karena posisinya di sebelah kiri. Jadi bukan karena kuat ya, karena sebelah kiri. Kenapa? Karena sama-sama kuat antara penjumlahan dan pengurangan. Maka kita hitung yang sebelah kiri. Nah, 3 tambah 5. Coba hitung berapa? 3 tambah 5, betul, 8. Nah, hasilnya 8. Kemudian yang belum dihitung tadi tinggal kurang 3. Kita turunkan ke bawah. Kurang 3. Nah, itu 8 kurang 3 sama dengan, ini kan udah operasinya udah tinggal 1 nih. Berarti kita udah bisa langsung menentukan nih, 8 dikurang 3. Jawabannya adalah teng doreng 5. Itu jawabannya untuk contoh yang pertama. Ya. Oke, Bapak lanjutkan ke contoh berikutnya supaya anak-anak lebih memahami tentang operasi hitung campuran ini. Contoh kedua adalah, nah ini angkanya sengaja Bapak kasih contoh angka-angka yang kecil supaya anak-anak lebih mudah memahami konsepnya ya. Oke, ini lebih banyak lagi nih. Ada tambah, ada bagi, ada kali, ada kurang. Nah, kita tentukan dulu. Ini aturannya di sebelah sini udah Bapak tempatkan nih supaya anak-anak bisa langsung lihat aturannya. Oke. Kita lihat di sini ada tambah, ada bagi, ada kali, ada kurang. Kita tentukan mana yang paling kuat. Yang paling kuat bagi dan kali. Kenapa? Ini ada di posisi kedua, terkuat kedua. Nah, tapi kali dan bagi sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat, lihat aturan yang keempat. Jika sama kuat, maka kerjakan dari yang paling kiri dahulu. Nah, antara bagi dan kali, mana yang lebih kiri? Ya betul, yang lebih kiri adalah yang bagi. Kita tandai dulu. Kita kasih garis di bawahnya biar kita tahu mana yang sudah dikerjakan ya. Nanti anak-anak juga di buku ketika mengerjakan boleh seperti Bapak, dikasih garis di bawahnya mana yang mau dikerjakan atau mana yang mau dihitung ya. 12 dibagi 3. Nah, kita hitung berapa jawabannya. Ya betul, jawabannya adalah 4. Kita tempatkan di bawahnya. 12 bagi 3 itu 4. Kemudian yang belum, 8 tambah, ini kita turunkan.
Nah, seperti itu. Lalu ada lagi tidak? Ada lagi. Kali 5 kurang 2 nih, belum. Kita turunkan juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan menghitung. Di sini tinggal operasi hitungnya tinggal 3. Ada tambah, ada kali, ada kurang. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat mana? Iya, betul. Yang lebih kuat adalah kali. Maka kita hitung yang 4 kali 5. Itu hasilnya 20 ya. Kemudian yang belum kita turunkan. Yang belum ya. Yang belum kita turunkan nih. Yang belumnya adalah ini 4 kali 5 20 ya. Yang belum itu 8 kita turunkan, negatif 2 kita turunkan juga. Nah, tuh tersisa tinggal 8 tambah 20 kurang 2. Nah, mana nih? Ini di sini tinggal operasi hitungnya tinggal tambah dan kurang. Mana yang lebih kuat? Iya, betul, tambah dan kurang itu sama-sama kuat. Maka kita hitung dari yang lebih kiri dulu. Ini 8 tambah 20. Betul, jawabannya 28. Kemudian yang belum kita turunkan. Ini ya. Kita turunkan 28 kurang 2. Nah, kemudian tinggal satu nih, 28 dikurang 2. Berapa? 20. Oh, ini salah ya. Ada kesalahan, Bapak ganti dulu. Di sini ada yang salah. Maaf, Bapak ganti, jawabannya ada yang salah. Ya, jawabannya 28 dikurang 2 adalah 26. Tadi ada kesalahan, Bapak ganti langsung ya, nggak apa-apa. Kemudian contoh terakhir, ini contoh ketiga nih. Nah, contoh ketiga Bapak kasih dalam kurung. Di sini operasi hitungnya ada tambah, ada kurang, ada bagi. Nah, mana yang lebih kuat? Bagi, betul. Tetapi ingat, di sini ada operasi hitung yang di dalam kurung, ya. Di dalam kurung. Lihat, kalau dalam kurung itu paling kuat, posisinya nomor 1 terkuat. Berarti kita hitung yang dalam kurung dulu. Mana itu? 20 dikurang 5. Walaupun di situ pengurangan, tapi karena dalam kurung, maka dia dikerjakan lebih dulu. Karena yang dilihat adalah dalam kurungnya. Ya. Dalam kurung duluan. Berarti 20 dikurang 5. Hasilnya adalah jawabannya berapa? Betul, 15. Kemudian yang belum seperti 4. Ini kita turunkan ya. Bagi 3 kita turunkan juga. Nah, seperti ini. Tersisa 2 operasi hitung. 4 tambah 15 bagi 3. Mana dulu? Antara tambah dengan bagi, mana yang lebih kuat? Ya, betul. Yang lebih kuat adalah bagi. Maka kita tandai 15 bagi 3. 15 bagi 3 hasilnya adalah ya 5 hasilnya. Kemudian di sini masih ada yang belum kita hitung. Kita turunkan 4 tambahnya. Nah, seperti ini. Berapa sekarang? 4 tambah 5. Nah, hasilnya adalah 9. Tuh. Hasilnya 9 ya anak-anak ya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Semoga anak-anakku semua dapat memahami materi tentang operasi hitung campuran ini. Sebetulnya harusnya ada yang negatif positif, tapi untuk permulaan Bapak mau kalian memahami konsepnya dulu, maka belum masuk ke yang negatif positif, masih positif semuanya. Jadi semoga ini lebih memudahkan anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.